Ya, dan saat ini saya sudah akan membahasnya bersama dengan Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam. Baik, Pak Ari, tadi kita sudah dengarkan bersama laporan jurnalis MJN yang ada di Nusa Dua Bali terkait capaian-capaian apa saja, dan kita dengarkan sebelumnya juga pernyataan Presiden Joko Widodo terkait capaian-capaian. Tapi sebelum kita lebih ke detail capaian, Pak, saya ingin kembali ke tagline Recover Together, Recover Stronger. Apakah ini tercermin dari hasil yang kita capai di hari ini? Sudah sesuai tidak Jadi maksudnya? kalau saya sudah sesuai ya, ini sudah sesuai. Kata-kata recover itu kelihatan dari dana IMF tadi ya, recover together, ada dana resiliensi. Dan ini sebenarnya tadinya kan digunakan untuk pandemi ya, recover dari pandemi. Ya. Ternyata sekarang ya, gara-gara krisis geopolitik ya, yang menimbulkan krisis pangan dan energi, menimbulkan inflasi global, itu bank-bank di dunia ya, The Fed ya, kemudian European Central Bank, Bank of England itu menaikkan tingkat bunga. Akibatnya tingkat bunga global naik, yang susah itu adalah negara-negara berkembang, terutama yang mempunyai hutang luar negeri. Oke. Sudah bunganya naik, dolarnya juga menguat ya. Nah itu IMF menyiapkan kalau nggak salah tadi 81 miliar dolar ya. Ya, Saya rasa 81 itu adalah miliar US komitmen dollar. recover situ. Jadi yang tadinya hanya untuk pandemi, sekarang pandemi plus situasi krisis pangan dan energi akibat dari situasi geopolitik perang di Ukraina. Oke. Pak, kita melihat ada 3 agenda besar kan kalau kita lihat cermati dari awal G20 di Indonesia selaku presidensi. Yang pertama kita mendengarkan juga tadi transisi energi, kemudian ada global health architecture, kemudian yang terakhir adalah transformasi digital. Kita boleh ulas satu persatu, Pak ya. Transisi energi Ya, tadi silakan. kita dengarkan juga pernyataan Presiden bahwa ada dana segar juga yang sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk kemudian bisa transisi energi, memperkuat energi baru terbarukan EBT, 310 triliun rupiah. Pertanyaannya kemudian bagaimana mekanisme ini bisa dikawal dan benar-benar kemudian dana itu tidak hanya menjadi ucapan kata-kata di saat KTT berlangsung, Pak? Jadi situasinya berbeda ya dengan tahun 80-an ya. Tahun 80-an itu sudah ada lingkungan harus kita jaga. Tapi sekarang ya ada penelitian ya yang menemukan bahwa arus laut ya di Atlantik itu sudah berubah ya, sehingga menyebabkan iklim yang lebih ekstrim. Jadi kalau musim dingin menjadi lebih dingin, musim panas menjadi lebih panas ya. Kita lihat ya kekeringan di Eropa, kebakaran hutan di Amerika Serikat ya. Jadi ini menjadi interest, kepentingan bagi negara-negara maju untuk segera bertindak ya. Nah inilah dia ya. Biasanya kan kalau sudah bahaya di depan mata itu baru bertindak ya. Tapi udahlah kita. Ini saya rasa suatu komitmen yang bagus ya. Dan Indonesia itu menjadi salah satu target untuk pengembangan energi karbon ya, karena populasinya ya, populasinya. Demikian juga dari Cina, India. Saya rasa ini bagi Indonesia ini adalah suatu kesempatan juga untuk lebih memperkuat ketahanan energi. Karena Indonesia itu kan sekarang net importer dari minyak ya, sehingga ketegangan-ketegangan di dunia ini pasti akan berpengaruh ke Indonesia. Nah, sementara sumber-sumber yang terbarukan itu agak terbengkalai karena pada waktu yang lalu itu minyak terlalu murah. Jadi sekarang situasinya membuat orang menjadi lebih realistis, ya. Ada energi angin, ada energi pasang laut dalam, ya. Ada energi thermal, ya. Ada energi baterai, ya. Bahkan sudah mulai melihat lagi energi nuklir, baik yang tradisional maupun reaktor fusi, ya, yang hidrogen, ya, hidrogen. Jadi ini saya rasa ini salah satu cara ya, sebenarnya ini ada strateginya juga ya. Rusia itu kan hub energi ya, jadi katakanlah mempunyai kemampuan untuk menentukan harga energi dunia. Jadi di sini ini sebenarnya negara-negara barat ingin mengurangi hal itu dengan mengarah ke energi yang lebih hijau ya. Jadi
Ya saya katakan ini sebagai Artinya, suatu yang bagus secara iklim, tapi di ya, lain pihak juga ada maksud supaya Rusia itu menjadi tidak terlalu dominan sebagai hub energi dunia. baik. Artinya komitmen kali ini bukan komitmen kosong, Pak ya. Kalau tadi Bapak mencontohkan seperti beda dengan Betul, tahun karena masing-masing 80-an. punya interest ya. Oke, Jadi interestnya karena sudah negara-negara interest. barat itu bukan hanya clean ya. Ini kalau dibiarin nanti Rusia begini lagi nih ya. Kira-kira begitulah ya, Pak. Sementara bagi Rusia juga oke. Ya. Apa yang harus, Ya, saya mendengar katakanlah komitmennya sekali ini bukan komitmen PHP lah Pak ya. Tapi bagaimana Indonesia Bukan. mengawalnya? Menurut Pak Ari, bagaimana Indonesia mengawalnya agar ini benar-benar realistis? Nah, tim negosiator. Jadi di Indonesia itu setelah tingkat tinggi, level menteri, kemudian ada level tim kerja. Nah, itu yang harus persisten ya. Kalau di G20 itu ada yang namanya Sherpa G20 meeting. Nah, itu yang kerja sebenarnya. Ya, saya rasa dengan adanya beberapa meeting di Jogja ya dan di kota lain dan terakhir di Bali, mereka membangun friendship. Ya, jadi sudah ada networking yang selain formal, informal. Jadi mereka bisa nge-email tuh, hey guys, what up gitu kan? Ya seperti itu. Itu yang diperlukan sebenarnya. Ya, dalam komitmen-komitmen yaitu hubungan-hubungan yang sifatnya friendship, informal, sehingga bisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya orang bilang backdoor channel ya, informal channel. Ya, jadi saya rasa ini suatu optimisme yang baru nih kalau lihat ya dari apa yang terjadi di Indonesia selama ini. Karena sudah sejak awal tahun ada G20 Sherpa meeting, ada side meeting ini, side meeting. Jadi momentumnya terorkestrasi dengan baik sampai ke gongnya ini hari ini. Baik Pak Ari, nanti kita lanjutkan ya di segmen selanjutnya. Kita sekali lagi ingin membumikan bagaimana nanti hasil kesepakatan yang terjadi dalam 2 hari ini, terutama terkait dana resiliensi ya, yang tadi 81 miliar US dollar. Gimana caranya nggak rebutan Pak antar negara ketika ini harus dibagikan oleh IMF nanti. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Saya masih bersama dengan Rektor Universitas Indonesia Pak Ari Kunchoro. Pak Ari, kita lanjutkan lagi Pak Ari ya. Karena kita melihat secara gamblang kalau kita bicara memang soal G20 banyak yang mengatakan ini isu elit. Nah sekarang kita coba bumikan Pak. Karena tadi disebutkan banyak capaian supaya publik tahu ada soal transisi energi, Indonesia mendapatkan bantuan dana lah kurang lebih seperti itu untuk Indonesia mempercepat beralih energi ya menjadi energi baru terbarukan. Kita beralih ke soal yang dana resiliensi yang disebutkan 81 miliar US dollar ya Pak Ari ya. Itu mungkin bagaimana sih Pak secara mekanisme untuk ini bisa menjadi realistis ketika nanti ada negara-negara yang di dunia ini yang kemudian harus bisa bertahan ya dari sebuah dampak ekonomi baik itu entah karena pandemi, entah karena perang dan lain sebagainya, sehingga kemudian kalau tidak salah dan ini dikelola IMF ini nanti bisa benar-benar negara itu ketika mengajukan proposal dan mendapatkan prioritas. Pertanyaannya bagaimana kalau banyak negara yang kemudian mengajukan, mana yang mendapatkan prioritas begitu? Karena dananya tentu saja bukan dana yang tidak terbatas kan Pak Arya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, pasiennya IMF itu gara-gara tingkat bunga naik dan dolar menguat itu ada kira-kira 31 negara, ya antri semua. Jadi kalau IMF sendirian sudah pasti tidak akan mampu. Jadi ini merupakan gabungan dari negara-negara industri ya, ada yang menggunakan cadangan devisa dari masing-masing negara, yang jelas ya negara-negara yang mata uangnya kuat ya. Tapi yang ada di sini ya, bahwa nanti mana yang dapat prioritas itu ada hubungannya juga dengan posisi geopolitiknya. Misalnya sekarang yang sedang kerepotan itu adalah negara-negara di Afrika Utara, ya barangkali itu akan mendapatkan prioritas. Yaitu terutama ada 2, ya karena mereka mengimpor bahan makanan, dolarnya naik, ya mereka pinjam, bunganya naik, ya mereka akan mendapatkan prioritas. Kemudian ada negara-negara seperti Pakistan. Itu adalah negara-negara yang dinilai harus distabilkan. Kenapa? Selain posisinya yang strategis, itu juga populasinya besar. Nah, lalu kemudian bagaimana negara-negara lain yang katakanlah prioritasnya itu tidak terlalu tinggi? Ada cara lain, yaitu dengan membuka pasar, ya, yang namanya preferential trade agreement. Ya, jadi misalnya itu pernah digunakan dulu waktu Amerika Serikat berusaha membuat
Republik Rakyat Cina itu menjauhi poros Uni Soviet, yaitu dengan membuka pasar Amerika. Jepang juga pernah dapat kemudahan seperti itu ketika selesai Perang Dunia Kedua. Ya, jadi tidak hanya uang yang dalam 1 miliar itu. Kemudian ada satu lagi, yaitu restrukturisasi utang. Ya, bisa bunganya, bisa pokoknya. Ya, jadi strateginya tidak hanya satu. Jadi yang 81 M itu menurut pendapat saya itu adalah dana segar untuk negara-negara yang memang istilahnya itu perlu di bail out, ya. Jadi kalau pasien itu barangkali pasien UGD lah, ya. Tapi yang lain itu sebenarnya dengan berputarnya arus ekonomi masih bisa jalan, ya. Nah, daftarnya saya kurang paham, tapi yang jelas ada Mesir, ada Pakistan yang sudah berapa lama bernegosiasi dengan IMF. Mungkin ada yang lain lagi, tapi belum ada disclosure negara-negara mana yang membutuhkan dengan sangat dalam waktu dekat ini. Bagaimana sepengetahuan Pak Ari sendiri terkait gelaran yang sudah dilakukan ini? Apakah di situ dibahas juga syarat-syarat detailnya, Pak? Karena kita juga melihat ya pandangan dari beberapa pihak lah kurang lebih kalau soal kalau ini urusannya sama IMF, wah ini bisa menjadi runyam juga begitu, Pak. Ini ada mungkin pandangan-pandangan yang berbeda ya, tapi kita juga harus melihat itu. Apakah itu tergambarkan ketika syarat-syarat dan lain sebagainya atau nanti dibahas teknis ketika memang ada negara yang memerlukan dana ini? Saya rasa ini adalah menyeimbangkan ya. Kalau uangnya sepenuhnya dari IMF, maka ada yang disebut sebagai conditionality. Ya, misalnya defisit harus dipangkas, ya, kemudian tingkat bunga naik, ya, subsidi harus dipangkas. Itu semua resep-resep yang disebut resep ortodoks ya, dari IMF untuk suatu negara yang meminta bailout. Tapi ada negara-negara yang kalau misalnya dikenakan resep seperti ini, itu krisisnya malah jangan-jangan malah tidak sembuh. Nah, untuk itu maka IMF ya itu ada dana tambahan dan ini memungkinkan negara-negara yang sedang sangat butuh ini melobi negara-negara lain ya yang menjadi penyandang dana IMF untuk IMF supaya lebih lunak. Jadi ini sebenarnya proses menyeimbangkan kekuatan ya. Saya mengerti bahwa tidak semuanya kondisi-kondisi itu dapat dipengaruhi oleh negara yang sedang krisis. Ya. Indonesia pernah mengalami ya tahun 98 ketika 15 bank ditutup. Ya, rupiah malah naik ke 15.000, 16.000, 17.000, walaupun kemudian turun lagi. Jadi ini adalah sebenarnya belajar dari sejarah juga, ya. G20 ini belajar dari sejarah, ya. Pak Ari, saya boleh beralih ke soal pandemic fund, Pak. Sekali lagi ini, Pak, supaya kita masyarakat umum, masyarakat awam yang tentang G20 ini kemudian tidak tahu menahu apa yang tepuk tangan apa yang terjadi di Bali sana. Ini tepuk tangan tentang apa sih? Makanya kita harus masuk satu persatu. Pandemic fund, Pak, kita masuk. Apakah pandemic fund ini kalau kita melihat ke belakang kasus COVID, kemudian ada dominasi penggunaan vaksin oleh negara tertentu dan lain sebagainya. Pandemic fund ini realistis tidak Pak nanti ke depannya ketika ada pandemi, kemudian itu terjadi di seluruh dunia juga, penggunaan dana, penggunaan misalnya kemudian obat atau vaksin dan lain sebagainya tidak akan ada dominasi. Bagaimana memastikan ini? Saya rasa, Pak? Ya, intinya pada lab ya, jadi surveillance bagaimana mutasi dari pandemi itu sendiri, ya. Kemudian dari situ baru ada riset yang ke arah vaksin. Saya bukan pakar kesehatan ya, tapi kemarin ada pernyataan bahwa vaksinnya berbasis mRNA. Ya. Jadi ini akan lebih banyak surveillance, kemudian riset. Jadi tidak misalnya kita akan memperoleh kemana ke fasilitas kesehatan dengan diskon gitu, enggak. Ini lebih ke arah riset, ya, lebih ke arah riset dan sistem infrastruktur, ya. Jadi kalau kita tadi tepuk tangan tadi, ya, sebenarnya adalah ini sebagai jaring pengaman kesehatan, ya, yang menjaga kita, ya. Jadi bukan berarti kita dapat duit, Pak, ya, tapi kita mempunyai suatu sistem yang lebih canggih untuk mencegah pandemi ini supaya tidak seperti COVID. Ya, COVID itu kan
semua orang kan kaget ya, kalau tiba-tiba Betul. kok ada COVID. Sebenarnya kalau misalnya ada surveillance, misalnya ada satu negara itu bisa langsung diisolasi, kemudian langsung risetnya dilakukan. Sebenarnya apa sih ini, varian apa sih ini? Baik. Baik Pak Ari Kunchoro, terima kasih banyak atas waktunya mengulas tuntas begitu ya, kurang lebih apa saja yang dicapai, paling tidak apa yang disampaikan Presiden Jokowi tadi. Semoga memang ini manfaat ini bisa dirasakan bagi Indonesia dan tentu saja sesuai dengan tagline yang diangkat dalam KTT G20 kali ini, Recover Together, Recover Stronger. Terima kasih Pak Ari Kunchoro telah bergabung bersama Breaking News.